Desa merupakan susunan pemerintahan terkecil yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Pembangunan desa sejatinya diwujudkan dengan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana prasarana desa, dan pengembangan potensi ekonomi lokal melalui kucuran dana desa yang kiranya dapat menjamin kesejahteraan rakyat. Agar pendistribusian dan pemanfaatan dana desa dapat berjalan tepat sasaran, maka Kejaksaan Republik Indonesia hadir dengan memposisikan diri sebagai rumah yang nyaman bagi perangkat desa untuk berkonsultasi soal hukum, termasuk menyampaikan permasalahan selama mengelola anggaran. Selama ini begini, jaksa itu kelihatan agak jaga jarak dengan masyarakat, kelihatan. Karena apa? Karena ada pangkat, ya kan? Ada seragam, ada uniformnya. Karena kita ini penegak hukum, gitu loh kan. Nah, stigma itu mulai dihilangkan oleh Bapak Jaksa Agung Burhanuddin. Mulai dihilangkan. Dengan apa? Dengan program pendegakan hukum humanis. Caranya bagaimana? Kan ini. Nah, inilah yang dimaksud dengan program jaga desa. Jadi masyarakat, jaksa yang datang ke masyarakat tidak harus berseragam, ya, sama dengan masyarakat biasa, ya kan? Membawa materi-materi yang bisa dimengerti oleh masyarakat, ya, dan dipahami oleh masyarakat. Ya. Kemudian program-program yang di desa juga dibantu dilakukan asistensi oleh jaksa itu sendiri. Ya. Jadi jaksa ini memang harus pintar, harus tahu semua aturan semua. Jadi nggak bisa hanya tindak pidana saja kan. Perdata mereka harus kuasai, hukum adat juga mereka harus kuasai. Ya. Dan hukum tentang sosiologi juga mereka harus kuasai, sosiologi hukum, bagaimana hukum adat itu hidup dalam satu masyarakat, itu juga harus jadi kita acuan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada di desa. Jadi kita lokal genius itu juga menjadi pertimbangan bagaimana jaksa itu bisa diterima di desa, seperti itu. Program Jaga Desa yang berjalan masif ini dilatar belakangi dari maraknya bentuk-bentuk penyimpangan yang kerap ditemukan dalam pengelolaan dana desa, meliputi kesalahan dalam administrasi keuangan, duplikasi anggaran, membuat kegiatan atau proyek fiktif, hingga penggelembungan pembayaran honor dan inventaris kantor. Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat pertumbuhan korupsi di tingkat perangkat desa yang meningkat dari tahun ke tahun. Korupsi dana desa itu menempati peringkat pertama dalam konteks latar belakang pekerjaan. Jadi ICW setiap tahun menghitung berapa jumlah terdakwa kasus korupsi yang masuk dalam proses persidangan. Dari kuantitas itu kami coba melihat bagaimana atau apa profil latar belakang pekerjaan mereka. Ternyata mayoritas atau sekitar 30% di antara seluruh terdakwa korupsi itu berasal dari lingkup pemerintahan desa, yang mana mayoritasnya tentu terkait dengan praktik korupsi dana desa. Untuk menumbuhkan kesadaran hukum di desa, jaksa pun melakukan upaya preventif atau pencegahan terjadinya penyimpangan hukum melalui pendekatan persuasif yang kiranya dapat menularkan kepatuhan hukum di masyarakat. Bila ada laporan dugaan penyalahgunaan dana desa, maka jaksa hendaknya mengedepankan ultimum remedium, yakni penegakan hukum atau pemidanaan menjadi upaya terakhir, yang hanya berlaku apabila kerugian negara yang ditimbulkan kecil, pelaku mau mendapatkan binaan dan bersedia mengembalikan keuangan negara dengan melepaskan jabatan sebagai kepala desa atau perangkat desa. Aparat desa pun tak perlu segan untuk melaporkan segala bentuk penyimpangan yang terjadi di tubuh adiaksa. Seperti halnya jaksa yang melakukan pemerasan saat warga meminta perlindungan hukum. Hal tersebut tentu bakal mendapat tindakan tegas. Nah, untuk jaksa-jaksa yang nakal, ini memang Pak Jaksa Agung sudah membentuk Satgas 53. Artinya Satgas 53 ini terdiri dari Jam Intel, melakukan PAM SDO, dan juga dengan pengawasan. Apabila ada suatu laporan, ada jaksa-jaksa yang melakukan perbuatan tercela, maka PAM SDO akan turun, akan menangani masalah tersebut, dan apabila indikasi penyalahgunaan wewenang, maka diserahkan kepada Jammas untuk diproses lebih lanjut. Dan proses ini juga bisa
dalam bentuk hukuman disiplin, bahkan juga ada beberapa jaksa yang kena masalah dipidanakan. Sebagai bentuk komitmen kejaksaan dalam mendukung, mengamankan, dan mendampingi pengelolaan dana di 74.962 desa, maka tidak hanya melibatkan aparat pengawasan intern pemerintah AFIP saja. Dalam hal ini, kejaksaan pun mendidik para pemuda setempat agar berani untuk mengkritisi dan turut mengawasi kinerja pemerintahan desa. Para pemuda juga dibekali pesan hukum yang mudah dipahami masyarakat sehingga melahirkan kemandirian sadar hukum di desa. Itu artinya program itu efektif gitu. Karena memang tujuan penyuluhan hukum itu bukan hanya mengobati, bukan hanya mengobati luka atau bukan hanya memberi bantuan hukum ketika orang memerlukan penerangan hukum gitu ya, tetapi juga bagaimana memandirikan masyarakat supaya dia tahu hukum juga gitu. Bahkan yang lebih dalam lagi adalah mereka sadar hukum. Lebih baik mendidik masyarakat dalam konteks memandirikan dirinya sendiri gitu ya. Dia tahu hak dan kewajibannya ketimbang umpamanya melakukan penyuluhan yang sepihak gitu ya. Sepihak saja gitu. Nah, karena itu tidak akan berbekas apa-apa. Nah, karena apa? Karena akhirnya masyarakat akan juga tergantung gitu pada kejaksaan atau pada aparatur pemerintahan. Tapi yang paling penting menurut saya itu tadi bahasa kerennya itu empowering people gitu. Membangun kesadaran hukum di tingkat desa tentu tidak cukup dengan program Jaga Desa. Tetapi, Satuan Kerja Satker di daerah diharapkan menggali isu-isu hukum yang berkembang untuk dijadikan bahan penyuluhan hukum di desa, termasuk melakukan pembenahan dan perbaikan tentang tata kelola pertanggungjawaban keuangan desa yang mudah dimengerti oleh seluruh individu sebagaimana yang diimplementasikan di Aceh Barat Daya.